dan kepada beliau kami persilakan. Shallu ala Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta ya hayyu ya qayyum taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Allahumma arzuqna al-ikhlas fin niyati wal qawli wal amali. Alhamdulillah, kita telah mendengarkan nasihat-nasihat agama tentang ilmu fikih yang kesemuanya itu sangat bermanfaat bagi kehidupan kita sehari-hari. Kayak ada syair mengatakan, ta'allam fa innal ilma zainun li ahli wa fadlun wa unwanun li kullil mahamid. Ta'allam, belajarlah kamu, fa innal ilma zainun li ahli. Sesungguhnya ilmu itu menjadi hiasan bagi mereka yang mempunyai ilmu agama. Kalau diri kita dihiasi dengan pakaian yang begitu mewah, maka orang-orang bakal menghormati kita. Begitu juga kalau kita hiasi diri kita, hati kita dengan ilmu agama, maka akan mendapatkan dua kemuliaan. Kemuliaan di dunia dan kemuliaan di akhirat. Qala al-muallif hadzal kitab rahimahullahu taala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain. Hanya sedikit nih tambahan doang. Wa ba'du fa hadza kitabun mukhtasarun ay qalilul alfaz katsirul ma'ani. Jadi setelah pengarang kitab ini membaca bismillah, setelah pengarang kitab ini membaca alhamdulillah, begitu juga setelah pengarang ini bersolawat kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, fahadha kitabun mukhtasar. Jadi kitab yang kita baca ini adalah kitab mukhtasar. Apa itu mukhtasar? Qalilul alfaz katsirul ma'ani. Lafaz-lafaznya sedikit tapi mempunyai banyak makna. Jadi lafaznya cuma sedikit tapi mempunyai banyak makna. Itu yang dinamakan dengan mukhtasar. Jami'un li aghlabid daruriyat min ulumiddin. Yang menghimpun daripada ilmu-ilmu yang pokok, daripada ilmu-ilmu agama. Jadi kitab ini menjelaskan tentang ilmu yang pokok. Allati la yustaghna anha wa la yajuzu likulli mukallafin jahluha min umuril i'tiqad. Yang mana ilmu ini memang sangat dibutuhkan. Wa la yajuzu likulli mukallafin jahluha min umuril i'tiqad. Dan tidak boleh bagi mereka yang telah mukallaf, bagi kita semua nih, jahluha, bodoh atau tidak mengetahui, min umuril i'tiqad, daripada perkara-perkara tentang keyakinan kepada Allah. Wa masaila fiqhiyati min at-tahara ila al-hajj. Begitu juga bagi kita seorang yang mukallaf itu nggak boleh kita tidak tahu tentang masalah-masalah fikih, baik dari bab taharah maupun sampai bab haji. Nah, itu kita nggak boleh tuh, kita sebagai mukallaf ini itu wajib mengetahui hal-hal yang berkaitan dengan ajaran agama, apa yang kita lakukan sehari-hari. Bima yashmilu sholata waz zakata wasyam, yakni mencakup dengan sholat, zakat, begitu juga dengan puasa. Itu bagi kita seorang yang mukallaf wajib untuk mengetahuinya. Wa syai'in qalilin min ahkamil muamalat kal ijarah wal qirab wal rahn wa nahwiha. Begitu juga sedikit daripada hukum-hukum tentang muamalah. Kita nih wajib tahu sedikit tentang
hukum-hukum muamalah. Seperti apa? Seperti kal ijarah, sewa menyewa, wal qirab, begitu juga bagi hasil, warrohan, begitu juga tentang hukum-hukum gadai, yakni yang sesuai dengan anjuran agama. Ma'abayani hukmir riba wa ba'dil buyu al muharramah. Begitu juga harus kita tahu tentang bagaimana itu hukum riba dan tentang sebagian jual beli yang diharamkan. Kita harus tahu. Ala madhabil imamil mustahidil alami Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i. Yakni kitab ini dari mulai bab tentang keyakinan, begitu juga tentang fikihnya, itu mengikuti madhab Imam Asy-Syafi'i. Siapa nama Imam Syafi'i? Muhammad bin Idris. Jadi yang kita kenal kan, kita kenalnya Imam Syafi'i doang. Kalau ditanya siapa nama aslinya Imam Syafi'i, maka kita jawab namanya adalah Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i Al-Qurasyi Al-Muttalibi radhiyallahu taala anhu. Beliau ini dari Bani Quraisy. Beliau ini dari Bani Quraisy. Makanya ada satu hadis yang mengatakan la tasubbu Quraisyan fa inna alimahum yamla'u tabaqal ardi ilman. Jadi kata Nabi, jangan kalian mencaci maki, mencela suku Quraisy. Maka sesungguhnya kealiman mereka mencakupi daripada dunia ini. Yang dimaksud dalam hadis ini, beliau adalah Imam Asy-Syafi'i radhiyallahu taala anhu. Jadi ulama menafsirkan hadis ini, jadi kita nggak boleh mencela suku Quraisy. Sesungguhnya mereka, keilmuan mereka itu mencakupi dunia ini. Siapa yang dimaksud dalam hadis ini? Beliau adalah Imam Asy-Syafi'i radhiyallahu taala anhu. Imam Syafi'i ini beliau masih keturunan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau masih keturunan Nabi Muhammad. Di sini ada nasabnya tuh. Muhammad bin Idris bin Abbas bin Uthman bin Syafi' bin Sa'id bin Ubaid bin Abdi Yazid bin Hashim bin Muttalib bin Abdi Manaf bin Qusay bin Kilab sampai akhir bersambung kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Maulud sanata mi'atin wa khamsin lil hijrah. Imam Syafi'i ini kapan beliau dilahirkan? Beliau dilahirkan pada tahun 150 Hijriah. Jadi Imam Syafi'i dilahirkan pada tahun 150 Hijriah. Wal mutawaffa sanata mi'atain wa arba'. Begitu juga beliau meninggal pada tahun 204. Imam Syafi'i lahir pada tahun 150 Hijriah dan meninggal pada tahun 204. Ketika Imam Syafi'i itu dilahirkan, Imam Abu Hanifah meninggal dunia. Jadi pas ketika Imam Syafi'i itu telah lahir, pada saat itu Imam Abu Hanifah juga meninggal dunia. Tsumma bayanil wajibatil qalbiyah. Ay ma yajibu ala mukallafin min a'malil qulub. Begitu juga kitab ini menjelaskan tentang kewajiban-kewajiban hati, yakni apa-apa yang diwajibkan atas mukallaf daripada perbuatan-perbuatan hati. Wa ma'asil qalbi wal jawarih. Begitu juga kitab ini menjelaskan tentang maksiat-maksiat hati. Wal jawarih, begitu juga maksiat anggota badan. Jam'un jarihatin. Jadi jawarih ini dari kata jamak, yang mufradnya yaitu jarihatin, wahia aqdha'ul insan. Jadi jawarih ini bermakna yaitu anggota tubuh manusia.
kal lisani wa ghairihi, seperti lisan dan lainnya. Itu ada tuh maksiat lisan, ada maksiat tangan, ada maksiat mata, ada maksiat telinga. Nah, itu ada semua tuh dijelasin di kitab ini. Tsumma bayani ma'asil badan. Kemudian di kitab ini menjelaskan tentang maksiat badan juga. Yuhtamal kitab bi fasli uqtida li bayani taubat. Daripada pengakhiran kitab ini dengan dipisah, nanti di akhirnya itu ada penjelasan tentang taubat. Jadi setelah kita pembahasan tentang maksiat hati, maksiat badan dan sebagainya, nanti di akhirnya itu dijelaskan tentang bagaimana kita cara bertaubat dengan maksiat yang kita lakukan tersebut. Sedikit lagi. Al-aslu alladhi akhadha minhu al-muallifu kitabahul mukhtasar huwa kitabus sulamut taufiq ila mahabbatillahi ala tahqiq. Jadi asal kitab ini, yang mana pengarang ini mengambil kitab mukhtasar ini daripada kitab Sulamut Taufiq. Li ba'dil fuqaha'il hadramiyyin wa huwa al-alimul faqih Syekh Abdullah bin Husain bin Zahir bin Muhammad bin Hashim Asy-Syafi'i Al-Alawi. Jadi pengarang kitab Sulamut Taufiq itu adalah sebagian daripada ahli fikih yang ada di Hadramut. Mungkin Ustaz Sirot sering berziarah ke sana. Wa huwal alimul faqih. Beliau orang yang alim, yang faqih. Adalah Syekh Habib Abdullah bin Husain bin Zahir. Beliau bernama Habib Abdullah bin Husain bin Zahir. Yang mana Habib Abdullah ini beliau terkenal orang yang sangat dermawan. Ketika ada seseorang yang datang kepada beliau, memberikan hadiah kepada beliau, memberikan makanan atau pakaian kepada beliau Habib Abdullah, maka setelah apa yang diberikan kepada beliau, beliau berikan lagi kepada fakir-fakir miskin dan anak yatim. Begitu setiap hari ada orang datang kepada beliau ngasih makanan, ngasih pakaian misalkan. Setelah itu beliau bagikan lagi itu kepada orang fakir dan orang miskin. Sampai ibunya itu mengadu kepada gurunya. Siapa gurunya? Habib Hasan bin Soleh Al-Bahar. Apa yang beliau katakan? Wahai gurunya anakku, wahai Habib Hasan bin Soleh, anakku ini Abdullah, ketika ada orang yang memberikan hadiah kepada dia, tidak pernah disimpan buat masa depannya dia, akan tetapi selalu dikasih kepada orang fakir miskin. Mungkin engkau bisa menasihatinya dan mempertanyakannya apa kenapa beliau bisa melakukan seperti itu. Karena sebagian orang soleh itu nggak mau anaknya itu nanti bakal durhaka kepada orang tuanya, sehingga orang tuanya ini merasa nggak enak gitu nanya kepada anaknya sendiri, sehingga gurunya disuruh menasehatinya. Pada selesai majelis seperti ini, Habib Abdullah dipanggil sama gurunya. Ya Abdullah, ente duduk di depan saya. Selesai majelis, Habib Abdullah dipanggil dan duduk di depan gurunya. Akhirnya dikatakan oleh gurunya, ya Abdullah, kenapa setiap engkau diberikan sesuatu oleh orang lain, sesuatu itu tidak pernah engkau simpan buat masa depanmu? Hadiah tersebut tidak pernah engkau tabung buat di masa depanmu nanti. Selalu engkau bagikan kepada fakir miskin. Maka apa jawaban Habib Abdullah? Aku teringat satu hadis Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang mengatakan, mana khosomalun min sadaqatin bal yazdad bal yazdad bal yazdad. Tidaklah seseorang itu mengurangi daripada hartanya untuk bersedekah. Apa yang Nabi katakan? Bal yazdad, akan bertambah. Bal yazdad, akan bertambah. Bal yazdad, akan bertambah. Sampai 3 kali Nabi mengatakan. Kita mengurangi harta kita satu, kita berikan kepada fakir miskin, di situ Allah tambah daripada rezeki kita. Cuman kita
kadang kurang yakin, kadang kita kurang yakin, masih mikir-mikir. Kita punya duit nih cuma ceban doang, itu kesian banget ngeliat orang nih. Angga minta nih, Kasih nggak? kasih nggak ya? Udah asem banget nih rokok. Padahal hakikatnya kalau kita ngasih rezeki ini kepada Angga misalkan, itu pasti bakal Allah tambah. Cuman karena kita kurang yakin, nggak jadi dan tuh. Gue lagi butuh ini nggak? Ntar ya dah. Kita begitu. Seperti itu. Makanya sedikit demi sedikit kita ikutin mereka orang-orang salah. Kita punya duit 10.000, nggak bisa kita sedekahin 10.000, minimal 1.000 atau 2.000. Sedikit demi sedikit kita ikuti mereka jalannya orang-orang soleh. Wallahu a'lam bishawab. Kalau ada salah-salah dalam penyampaian saya minta maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan katsira. Semoga apa yang disampaikan oleh guru kita dapat bermanfaat untuk kita dan kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. يا ربنا اعترفنا بأننا اقترفنا وأننا أسرفنا على رضا أسرفنا فتب علينا توبة تنزل لكل غوبة واستر لنا العورات وآمن الروعات واغفر لوالدينا ربي ومولودينا والأهل والإخوان وسائر الخلان وكل ذي محبة أو جهة أو صحبة والمسلمين أجمعين ربي أسمع فلا وجودا منا لا باكتساب منا بالمصطفى الرسول نضى بكل سور صلى وسلم ربي عليه عبد الحق وآله وصحبه عبادة الشصاب والحمد لله في الغد والتناهي إلهي بجاه الأنبياء والملائكة وبالأولياء جود لنا بالإجابة إلهي توسلنا بقرآنك الكريم تنور بصيرتي وسمعي ومغنتي وتلهمني رشدي وترزقني علما يقيني توافقني بحسن عبادتي بأسمائك الحسنى تجود بتوبتي نصوحي تغفر لي ذنوبي وزلتي وتنزرني في كل حال ولمحتي تنجي بها من هول يوم القيامة وبالمصطفى رسول تسرع لصدري تيسر لي أمري وتكشف كربتي وبالأنبياء والملائكة الكرام تحقق بالتقوى وإدراك غاياتي بهم وبالأولياء تلهقني بهم وذريتي وشيعتي وعشيرتي وتصرف عني كل شر بحقهم وشر لذي شر من إنس وجنة بفضلك
إلهي مناجاتي الحمد لله الحمد لله على بركة الله الحمد لله حتى يوافي نعمه ويكافئ مزيده والحمد لله رب العالمين يا رسول الله سلام عليك يا رفيع الشان والدرج يا رسول الله سلام عليك يا رفيع الشان والدرج يا رسول الله سلام عليك يا رفيع الشان والدرج الله الله يا الله لنا بالقبول الله الله بجاه طه رسول الله الله يا الله لنا بالقبول الله الله بجاه طه رسول الله الله يا الله لنا بالقبول الله الله بجاه طه رسول بجود الله وبفضل الله كل حاجة قبول